Halo sahabat Citama, saya Dr. Dini Primasanti, saya dokter spesialis anak dari Klinik Citama. Hari ini saya ingin membahas sebuah materi yang tentunya tidak asing lagi di telinga ibu-ibu semua dan mungkin sering membuat galau para ibu-ibu di sini. Topik itu yaitu tentang stunting. Jadi jangan skip video ini dulu ya, karena saya akan membagikan beberapa tips yang tentunya berguna untuk mencegah stunting terjadi pada anak-anak kita semua. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkembangan otak anak kita. Otak anak itu berkembang dari sejak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Yaitu pada usia 2 tahun otak anak itu sudah berkembang mencapai 80%. Pada saat periode emas perkembangan otak anak itu, nutrisi yang kita berikan untuk anak-anak kita 70% itu dipakai untuk otaknya, untuk perkembangan otaknya. Jadi kebayang ya, jika anak-anak kita mengalami stunting, tentunya nutrisi untuk otaknya tidak akan terpenuhi sehingga mengakibatkan perkembangan otaknya pun tidak optimal. Sehingga anak-anak yang mengalami stunting nanti akan terlihat saat sudah dewasa mengalami penurunan IQ atau IQ-nya menjadi lebih rendah saat sudah dewasa, dan dampak IQ-nya menjadi lebih rendah ini bersifat permanen dan tidak bisa lagi diperbaiki walaupun anak-anak kita sudah dewasa nanti. Jadi sangat penting ya untuk mencegah stunting terjadi pada anak-anak kita. Dampak kedua yaitu tentunya pada tinggi badan anak kita. Anak-anak yang mengalami stunting, tinggi badannya saat sudah dewasa akan menjadi lebih pendek, sehingga tentunya akan menghambat anak-anak kita untuk mencapai cita-cita dan impiannya. Dampak jangka pendek dari stunting itu sendiri yaitu berupa imunitas anak yang lebih rendah. Jadi anak-anak yang mengalami stunting akan memiliki imun yang lebih rendah sehingga anak menjadi mudah sakit, baik sakit yang ringan dan akut ataupun sakit yang kronis. Sehingga sangat penting untuk mencegah stunting pada anak-anak kita, karena jangka pendek anak-anak kita akan mudah sakit, jangka panjangnya bahkan anak-anak kita akan memiliki IQ yang rendah dan tinggi badan yang juga menjadi pendek. Yang kedua, saya ingin mengajak ayah bunda untuk belajar mendeteksi stunting pada anak-anak kita. Gimana sih cara kita mengenali anak-anak kita stunting atau tidak ya? Jadi sebenarnya anak-anak stunting biasanya tidak terlihat kurus, bahkan biasanya terlihat cukup berisi. Tapi begitu anak-anak stunting itu berkumpul dengan teman-teman seusianya, misalnya anak ayah bunda berusia 2 tahun dan berkumpul dengan teman-teman yang berusia 2 tahun, maka akan terlihat tinggi badan rata-rata anak usia 2 tahun sekitar 85 cm sampai 87 cm. Sementara anak-anak yang stunting akan terlihat tinggi badannya mungkin hanya tercapai 79 ataupun 80 cm. Jadi jauh lebih pendek dibandingkan teman-teman yang lain. Dari sana ayah bunda harus bisa mulai mencurigai bahwa anak ayah bunda mungkin mengalami stunting. Saya juga ingin memaparkan sedikit bahwa stunting itu tidak terjadi secara tiba-tiba ya ayah bunda. Tidak ada stunting yang terjadi tiba-tiba. Stunting itu memerlukan proses yang lama untuk terjadi. Sebelum terjadi stunting, biasanya anak akan mengalami gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu bisa kita lihat pada kurva pertumbuhan anak itu, kenaikan badannya tidak sesuai dengan target. Jadi kurvanya mulai mendatar atau bahkan menurun. Sehingga pada saat itu jika anak tidak mendapat intervensi yang cukup, anak akan mengalami stunting. Makanya oleh karena itu penting mencegah stunting terjadi pada anak-anak kita. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara mencegah stunting terjadi pada anak-anak kita? Pencegahan stunting itu sebenarnya terjadi sejak dalam kandungan, yaitu sejak bayi dalam kandungan ibu. Kita harus memastikan bahwa bayi dalam kandungan itu tumbuh dengan baik. Jadi setiap bulan beratnya terus bertambah sesuai dengan usia kehamilannya. Dan saat lahir berat badannya minimal mencapai 2.500 gram. Selanjutnya setelah lahir, pencegahan stunting berikutnya yaitu dengan memberikan ASI eksklusif selama 0-6 bulan. ASI eksklusif artinya hanya memberikan ASI saja
tanpa dibarengin air putih, air tajin, atau minuman cairan yang lain. Hanya ASI selama 0 sampai 6 bulan. Dan tetap harus dipantau kenaikan berat badan bayi tiap bulan, apakah sesuai dengan target atau tidak. Selanjutnya, setelah bayi 6 bulan, bayi harus segera mulai MPASI, makanan pendamping ASI. MPASI ini tidak boleh ditunda, 6 bulan harus dimulai karena ASI saja sudah tidak mencukupi nutrisi bayi lagi, jadi harus dibantu dengan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini pun harus memiliki nutrisi yang adekuat agar berat badan bayi tetap bertambah dengan baik. Jadi nutrisi yang adekuat itu terdiri dari karbohidrat yang tinggi, protein hewani yang tinggi, lemak yang tinggi. Protein nabati sebenarnya tidak wajib ada dalam MPASI bayi. Sayuran dan buah dianjurkan tetap ada, tapi jumlahnya dibatasi karena sayur dan buah ini tidak meningkatkan berat badan bayi. Jadi, jika ayah bunda memberikan MPASI terlalu banyak sayur dan buah dan hanya sedikit komposisi lemak dan protein hewaninya, maka kemungkinan besar walaupun anak ayah bunda mau makan, berat badannya tidak akan naik dengan baik. Jadi ini sangat perlu diperhatikan agar berat badan bayi tetap naik setiap bulannya. Selain itu juga ada namanya mikronutrien yang harus dipenuhi selama MPASI. Yang pertama adalah zat besi. Banyak sekali defisiensi zat besi ini menyebabkan bayi-bayi stunting di Indonesia. Biasanya saya menganjurkan untuk bayi-bayi saat memulai MPASI untuk mix antara makanan homemade sama makanan fortifikasi. Makanan fortifikasi ini artinya makanan yang sudah ditambahkan zat besi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan zat besi yang sangat tinggi pada periode usia 6 bulan sampai 1 tahun tersebut. Selain itu, bayi juga tetap perlu asupan vitamin D, kalsium, dan zinc yang cukup untuk memenuhi pertumbuhannya. Selain dari makanan, bayi itu juga memerlukan tidur yang berkualitas untuk menunjang pertumbuhannya. Bila bayi ayah bunda makannya bagus tapi ternyata tidurnya larut malam, maka kemungkinan bayi ayah bunda bisa mengalami stunting karena tidur yang tidak cukup berkualitas akan mengganggu kerja hormon pertumbuhan untuk bisa menaikkan berat badan bayi, tinggi badan bayi. Itu semua memerlukan kerja yang baik dari hormon pertumbuhan dan hanya terjadi saat bayi tidur malam sedang memasuki fase deep sleep atau tidur dalam. Jadi usahakan selama masa pertumbuhan, bayi ayah dan bunda harus tidur pada pukul 8 sampai 9 malam setiap harinya. Biasanya saya akan menganjurkan pasien-pasien saya tidur masuk kamar 1 jam lebih awal, misalnya jam 7:30-8 masuk kamar, agar bisa mulai tidur pada pukul 8 atau jam 9 malam setiap harinya. Dan jam tidur ini harus konsisten dan teratur setiap harinya untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak-anak kita. Selanjutnya, jangan lupa bayi juga perlu berjemur karena berjemur merupakan sumber vitamin D agar mengoptimalkan kalsium agar bisa masuk ke tulang bayi untuk bisa membuat tulang bayi tumbuh dengan baik. Bayi juga memerlukan aktivitas fisik yang cukup untuk menstimulasi tulangnya agar tumbuh dengan baik. Dan terakhir, saya tidak lupa mengingatkan, ingat selalu isi grafik pertumbuhan anak ayah bunda di buku KIA agar kita tahu apakah pertumbuhannya tiap bulan sudah cukup atau tidak, apakah mulai landai atau mengalami gagal tumbuh. Saat bayi mengalami gagal tumbuh, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat untuk segera mendapatkan intervensi jadi tidak sampai mengalami stunting. Jika ayah dan bunda masih ada yang belum dipahami, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi ayah, bunda, dan anak-anak ayah bunda semua. Salam sehat dari saya, Dr. Dini dan Klinik Citama. Bye-bye.